Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosita. Saya mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Ganesha, program pendidikan IPA. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi kedua untuk pertemuan yang keempat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa saja mintakan kepada Hawa memimpin doa. Pada Hawa dipersilakan. Sikap berdoa. Jangan diangkat kepalanya, ditundukkan, kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa athliq bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan hari ini bisa berharap menyenangkan dan bermakna. Amin. Amin. Oke, saja semua. Hadiah Kirana Amalia. Ya. Aisyah Salsabila. Raisa Hanifah. Askia Zahra. Oh, sakit. Dia Tia Khalik. Filza Tapunisa. Naila Sofia Jamila. Hadir. Nabila Zahida. Hadir. Mutia. Hawa. Hadir. Vanita Mufidah. Ya. Kemudian Asila. Hadir. Raya. Hadir dan Raisa Zahra Sofa. Oke. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Semoga yang tidak hadir, yang sakit itu cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ingat dengan kesepakatan kelas biologi? Masih. Yakin masih ingat? Ya. Kita sorakan kesepakatan kelas biologi. Kesepakatan keyakinan kelas biologi. Keyakinan kelas biologi. Kalau nanya tunjuk jari. Berkata
akan memberikan sedikit bocoran nilai. Ini adalah hasil belajar pada pertemuan kemarin. Bisa kalian lihat kan? Ini adalah nilainya. Belum jelas? Nah, ini adalah hasil belajar kalian pada pertemuan yang kemarin. Yang kemarin yang ada post test dan ada pretest. Yang ada pretest, yang ada post test. Masih ingat kan? Pada materi tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Masih. Nah, ini ada beberapa nilai yang tidak tuntas dengan rata-rata nilai kelas itu 76,5. Saja sadar bahwasanya pada pertemuan kemarin itu memang sulit, ya atau tidak? Ya. Banyak menganalisis. Ya. Nah, kenapa banyak menganalisis? Karena memang masalah yang Ustazah angkat pada pembelajaran 2 kali ini, pada hari yang kemarin dan hari ini, itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kalian. Makanya soal-soalnya itu lebih banyak menganalisis. Ustazah tidak berharap kalian untuk tuntas semua. Ustazah tidak berharap nilai kalian itu tinggi semua. Bahkan Ustazah dengan rata-rata kelas 76,5 itu menurut Ustazah sudah sangat kejutan bagi Ustazah. Ustazah bangga kepada kalian karena ini memang bagus, artinya keterampilan tingkat tinggi kalian di umur SMP itu memang sulit sebenarnya untuk ditingkatkan, tapi dengan melihat rata-rata kelas 76,5 menurut Ustazah ini sudah sangat bagus untuk kelas 8 akhwat. Jadi Ustazah merasa speechless ketika melihat nilai. Nilainya tinggi. Ustazah kira cuma 50 atau 60-an rata-rata. Ustazah tidak menargetkan harus di atas 75, dan ternyata setelah malam tadi Ustazah cek hasil jawaban bergian sekitar jam 3 malam. Ustazah cek, ternyata jadi Ustazah rata-rata kelasnya itu lumayan bagus, 76,5 itu artinya apa? Itu artinya keterampilan tingkat tinggi kalian itu sudah mulai terlihat di kelas 2 SMP, dan itu bagus menurut Ustazah, sangat bagus. Kenapa sih keterampilan tingkat tinggi itu perlu kita tingkatkan? Kenapa? Karena agar ketika kita menerima berita-berita, kita sebagai manusia itu tidak termakan berita hoax. Nah, makanya biasanya orang keterampilan tingkat tinggi itu perlu ditingkatkan supaya kita tidak termakan hoax atau berita-berita yang selama ini banyak simpang siur seperti itu. Makanya keterampilan tingkat tinggi itu perlu ditingkatkan, apalagi di zaman milenial seperti ini. Hasil penilaian belajar kognitif pertemuan kemarin. Nah, untuk hasil belajar ini ternyata Ustazah analisis ada beberapa soal yang ternyata di sana banyak yang salah. Yang pertama adalah ketika ada pernyataan sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menciptakan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Setuju atau tidak setuju? Banyak yang menjawab setuju. Makanan masuk diciptakan atau tidak? Nah, dari kata-kata menciptakan makanan, masa sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menciptakan makanan? Harusnya fungsinya apa? Itu yang salah. Jadi ada beberapa yang benar untuk pernyataan nomor 1 yang apa? Sistem pencernaan makanan itu berfungsi untuk mencerna makanan, bukan menciptakan makanan. Makanya jawabannya seharusnya tidak setuju. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Berarti pernyataan ini perlu dibaca betul-betul lagi. Oh, jujur nih menciptakan makanan. Coba baca lagi. Nomor 2. Setuju atau tidak setuju? Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang masih diperlukan. Setuju atau tidak? Tidak, karena
sisa-sisa makanan yang masih diperlukan oleh tubuh masa dibuang? Nah, iya betul. Nah, perlu dibaca. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh, itu baru benar. Tapi kalau masih diperlukan oleh tubuh itu tidak harus dibuang. Kalau dibuang berarti aturannya jangan dibuang di sini. Nah, iya salah nomor yang ada pernyataan ini. Jadi perlu dianalisis benar-benar kalimat yang ada. Masa makanan yang masih diperlukan dibuang? Simpelnya kayak itu. Kemudian di sini hubungan antara organ enzim yang dihasilkan dan fungsinya dalam tabel. Nah, ini banyak yang menjawab itu pankreas, lipase, gliserol, asam lemak. Itu banyak yang menjawab itu. Nah, untuk organnya benar, lipase benar. Cuma fungsinya adalah yang diubahnya adalah si lemak menjadi gliserol dan asam lemak, bukan mengubah gliserol menjadi asam lemak, tapi mengubah lemak menjadi gliserol dan plus asam lemak. Jadi bukan gliserol yang diubah tapi lemak. Makanya jawaban ini salah. Yang benar adalah jawaban A, mulut. Enzimnya amilase atau ptyalin mengubah amil menjadi glukosa atau maltosa. Tuh. Nah, itu jawabannya. Nanti akan ada lagi soal untuk kalian, jadi benar-benar dibaca, dianalisis, jangan sampai mencontek punya kawan, sudah salah mencontek. Harapannya semoga rata-rata kelasnya meningkat, walaupun saja kada berharap dia sampai 90, tapi setidaknya meningkat. Semoga. Ini adalah murni hasil kerja keras buatnya. Tentu saja bangga benar walaupun bangga sekali karena memang terlihat benar keterampilan tingkat tingginya sudah bagus, sudah mulai terbentuk lah. Oke, ini tadi keyakinan kelas biologi. Kalau nanya, Tunjuk jari, berkelompok, kerjasama, bersemangat, semuanya tetap semangat, semangat. Lanjut. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Apa? Menurut kalian ada fenomena apa di gambar ini? Dia sedang apa? Sedang makan. Makanannya bagaimana? Cepat saji, tidak bagus, junk food, kemudian banyak banget, banyak sekali makanan yang dihadap. Habis itu apa yang dihadapinya? Sambil main laptop, makanannya banyak, tubuhnya gemuk, kemudian makanannya tidak sehat, sambil main laptop, duduk di sofa yang empuk. Apa yang akan terjadi kepada tubuhnya kira-kira kalau makanannya setiap hari seperti ini? Ada sehat. Kira-kira berat badannya akan bertambah atau makin turun? Bertambah. Baik atau tidak? ada. Baik atau tidak? Tidak bagus untuk kesehatan. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit hati. Hah? Penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajarannya masih sama, menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan yang benar, kemudian menganalisis upaya mengatasi gangguan pada sistem pencernaan. No battery, quick charge. Power on. Menyajikan hasil penyelidikan kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mengatasinya dengan benar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
kritis atau HOTS, kemungkinan nanti di pembelajaran biologi akan kalian temui kembali pembelajaran yang berbasis kepada HOTS. Jadi bukan cuma ketika saja PPL, saya berharap di pembelajaran saja munculkan kembali HOTS supaya keterampilan berpikir kritis kalian itu bagus. Kemudian hari ini karena kita mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan, sehingga ketika kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran, diharapkan bisa menjaga menjauhi penyebab gangguan dan kesehatan sistem pencernaan makanan, menjaga organ agar tetap sehat dan menjauhi penyebab terjadinya gangguan sistem pencernaan. Lanjut. Sekarang siapkan pulpen. Kita akan pretest. Untuk bukunya kita akan pretest. Seperti kemarin. Pretest akan saja beri waktu berapa menit ya? 60 menit. Sampai dia belajar apa kenapa? Silakan dikerjakan. Dikerjakan dimulai dari sekarang. Kerjakan masing-masing untuk mengukur pengetahuan awal kalian sampai yang banyak makan. Jangan lupa nama. Kemarin itu ada yang tidak bernama masyarakat awas. Nomor 3 itu mencocokkan saja. Ini apa? Itu apa?
seperti kemarin, PBL, sikap yang dinilai adalah teliti, responsif, berani mengungkapkan pendapat, argumen, kerjasama dan komunikasi, ada LKPD dan juga ada penilaian individu di akhir pembelajaran. Oke, ada kasus. Apa yang akan terjadi jika kalian Elementary, quick charge. sering makan makanan junk food? Obesitas. Ya. Obesitas itu apa? Kalau makan awalnya Bluetooth mode. banyak lemak di awalnya. Obesitas atau kelebihan berat badan. Kira-kira kalau seseorang mengalami obesitas, apakah akan timbul penyakit lain yang menyebabkan komplikasi? Contoh, jantung, boleh nih. Ya, diabetes bisa apa? Kolesterol. Elementary, quick charge. Power on. Kemudian ada lagi jenis penyakit yang disebabkan oleh terlalu seringnya makan makanan junk food. Ini apa? Ini bisa diare. Sulit buang air besar. Kemudian ada Apa itu? bau badan. Bau badan. Percayalah, makanan yang kurang sehat itu menyebabkan bau badan kita itu kurang sedap. Karena apa? Karena khususnya kotor. Tapi bukan, jadi kalau buat kalian bingung nih kenapa berparfum sudah, baju harum tapi tetap bau, cek makanan kalian apakah makanan kalian itu sehat atau tidak. Kalau tidak sehat itu bisa jadi penyebab dari. Kemudian ada penyakit jantung. Terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak, junk food, lemaknya tinggi. Kemudian apalagi junk food macam-macam, ada sosis-sosisan, kentang-kentangan yang tinggi lemak. Itu ketika terlalu sering dikonsumsi maka akan menyebabkan pembuluh darah itu terkontaminasi lemak sehingga peredaran darah akan terganggu, sehingga proses pemompaan jantung pun akan jadi terganggu. Makanya penyakit jantung ini termasuk penyakit yang mematikan. Sekali terserang jantung bisa dead. Kemudian ada penyakit jantung. Terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak, junk food, lemaknya tinggi. Kemudian apalagi junk food macam-macam, ada sosis-sosisan, kentang-kentangan yang tinggi lemak. Itu ketika terlalu sering dikonsumsi maka akan menyebabkan pembuluh darah itu terkontaminasi lemak sehingga peredaran darah akan terganggu, sehingga proses pemompaan jantung pun akan jadi terganggu. Makanya penyakit jantung ini termasuk penyakit yang mematikan. Oke, sekarang saya akan membagikan LKPD. Buka LKPD kita. Silakan dikerjakan secara bersama. Supaya cepat selesai. Kerjakan 60 menit.
Diperlihatkan kalau Tapi kalau kurang dari selenjen itu lebih baik dari lebih baik. Kira-kira ini kelompok presentasi saya menentukan nama kelompok gabungan. Yang pastinya kelompok yang belum kelompok dari kelompok filter kelompoknya Nabi. Satu kelompok ini dengan berbeda nanti kita gimana organ gimana masalahnya letis jantung BRL
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota Ica, Sila. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan mempresentasikan kesimpulan. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Satu, berdasarkan informasi yang kalian temukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme Nomornya, diare adalah penyakit pada saluran nafas besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. 2. Berdasarkan informasi yang kalian temukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh pola makan, kebanyakan obesitas dan obesitas disebabkan oleh konsumsi makanan berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Disebabkan oleh makanan dan mengkonsumsi makanan terlalu pedas atau asam. 3. Apa yang terjadi pada proses pencernaan makanan? Kita salah satu organ pencernaan melalui gangguan atau penyakit. Keduanya, jika salah satu organ sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, hal ini akan menyebabkan proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. 4. Jelaskan pentingnya kita untuk memakan makanan yang sehat dan bersih. Jawabannya, kita harus memakan makanan yang sehat dan bersih agar kita terhindar dari penyakit pada sistem pencernaan, salah satunya seperti diare. Pola makan yang sehat dan sehat akan meningkatkan imunitas tubuh biasa. Ya, karena dengan pola makan yang sehat dapat meningkatkan imun tubuh untuk melawan kuman, patogen, penyebab penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur. Setujukah kalian jika semua orang di dunia ini menjadi vegetarian? Berikan alasanmu. Tidak. Daging sapi bergizi yang sangat baik. Daging mengandung sejumlah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melaksanakan fungsi metabolisme yang vital, seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sesi tanya jawab dulu. Iya. Kesimpulan dong ya. Berarti sesi tanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanita Muda dari kelompok 1. Ingin bertanya, menurut kalian apa saja yang dapat menyebabkan Agus sakit? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Yang menyebabkan hasil sakit adalah konstipasi atau kesenjan, karena feses yang kekurangan kadar air. Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Ada lagi yang Ini oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan turun dari kelompok 3 ini menanyakan apa penyebab obesitas. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Sofia. Terima kasih kepada Sofia yang sudah bertanya tentang apa penyebab obesitas. Izinkan kami menjawab. Menurut kami, obesitas disebabkan oleh makan makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kesimpulan. Dan persilakan untuk anggota kelompok untuk membacakan kesimpulan. Berdasarkan dari analisis kami telah menganalisis kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan halaman, menganalisis upaya mengatasi gangguan pada sistem pencernaan halaman, dan kami juga telah meneliti kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan dan upaya mengatasinya dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh kelompok 3 dan kawan-kawan. Kepada kelompok 3 No battery in charge. Power on. Siapa itu MC? Ada. Dede. No battery in charge. kayaknya ada kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Oke, berdirinya kelompok kami di sini bukan karena tidak disediakan kursi, tapi untuk presentasi. Oke. Oke. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Manisha, Sofia. MC yang sangat cantik. Itu dia. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai presentasinya pada pemateri kita yang pintar dan lucu imut. Bersilakan. Siap-siap bertanya. Jadi, kami akan membacakan hasil dari analisis dan evaluasi proses pemecahan
bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga gigi itu bisa rusak. Kemudian ada mah. Mah dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan juga hal lainnya. Hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis B, namun juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun, dan lain-lain. Diare disebabkan oleh adanya infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Penyakit yang disebabkan oleh pola makan adalah obesitas, konstipasi. Obesitas disebabkan tidak teraturnya pola makan, karena meningkatnya asam lambung, tidak teraturnya makan, terlalu sering makan makanan pedas, dan konstipasi yang disebabkan kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Yang akan terjadi jika semisalnya proses pencernaan makanan ini organ-organnya mengalami gangguan atau penyakit adalah makanan yang kita makan tidak akan diserap. Habis itu juga dapat mengganggu sistem pencernaan. Intinya kita untuk memakan makanan yang sehat dan bersih adalah kita tidak akan gampang sakit-sakitan. Ini sekali untuk menjaga pola makan. Kita harus menjaga pola makan agar tubuh kita sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Kami setuju dengan statement pola makan yang sehat akan meningkatkan imunitas tubuh. Karena mengonsumsi makanan yang sehat bagus untuk kesehatan tubuh yang akan meningkatkan imunitas tubuh. Kalau orang di dunia ini menjadi vegetarian, kami kurang setuju karena semua orang di dunia ini berhak memilih pilihan sendiri. Dan jika semua orang di dunia ini vegetarian, akan ada banyak hewan seperti sapi yang berkeliaran karena tidak ada yang mau makannya. Mari kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya atau belum memahami, silahkan bertanya. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Kalau kami ada mampu yang susah, sebelum bertanya jangan lupa tunjuk diri. Siapa mau bertanya? Ada bertanya, setujukah ketika seluruh orang di dunia itu vegetarian? Tidak. Berarti sama semuanya tidak setuju. Ya. Dengan alasan yang beragam. Alasan kelompok Raisa, kalau vegetarian semua, nantinya dia sapi berkeliaran, juga. Kelompoknya siapa apa alasannya? Apa? Sebanyak apa? Karena tidak mengonsumsi daging. Kelompok yang komentar Kita juga membutuhkan protein yang Bluetooth mode. nasi.
Oke, mantap. Jawabannya semua bagus. Berarti kita tutup. Karena tidak ada yang ditanyakan, mari kita persilahkan kepada Juragan Kalijo untuk membacakan kesimpulan. Dari semua penyelidikan yang sudah kami buat, kami menyimpulkan bahwa gangguan pada sistem pencernaan itu beragam dan bisa kita cegah dari sekarang agar tubuh kita sehat tanpa penyakit apapun. Kami juga dapat belajar tentang organ apa saja yang terkena dampak saat kita terkena beberapa gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Oke, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa memulai. Cukup sekian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok Sofia dan kawan-kawan. Jangan baper gara-gara dia lah. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai jenis gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Ada yang belum dibahas, yaitu tentang usus buntu. Usus buntu itu penyebabnya apa? Tadi ada kelompok Raya Pak. Penyebab usus buntu apa? Makan tidak teratur, makanannya tidak sehat. Ya, bagian usus buntu yang dipotong itu adalah bagian organ pencernaan yang namanya adalah umbai cacing. Letaknya di mana? Sini. Maksud saya di organ apa? Usus. Usus apa? Besar. Nah, usus besar. Jadi di bagian usus besar itu ada namanya umbai cacing. Ketika kita terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, mengandung bakteri, maka bakteri itu kemudian akan menginfeksi umbai cacing sehingga umbai cacing yang bernanah rusak karena bernanah dan harus dipotong. Orang yang terkena usus buntu biasanya dipotongnya tuh sama seperti orang yang melahirkan sesar gitu sih, dibelah. Nah, makanya sangat ngeri. Itu memang bayi cacingnya nggak dibelah. Nah, nggak ada lagi. Makanya sangat ngeri kalau kita tidak menjaga sistem pencernaan dengan sehat. Oke, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada beragam kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan seperti obesitas. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, salah satu penyebab obesitas selain makan makanan junk food, kira-kira apa? Makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat bisa menyebabkan obesitas karena otak tidak bisa menerjemahkan lagi kenyang kah, tidak kah, lapar kah, tidak kah. Jadi makan terlalu cepat itu kalau bisa dihindari atau dikurangi. Selain obesitas, penyakit atau kelainan sistem pencernaan yang lainnya apa lagi? Hepatitis. Organ yang diserang adalah hati. Biasanya penyebabnya itu apa? Infeksi bakteri, virus, protozoa. Kalau berbicara tentang virus, berarti hepatitis ini sifatnya menular. Selain hepatitis apa lagi? Mah. Penyebab utama mah adalah pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur. Baru terkadang makan siang, terkadang tidak, terkadang makan pagi, terkadang tidak, terkadang seharian tidak makan. Hati-hati. Nah, orang jangan disiksa lambungmu, kasihani lambungmu. Lanjut, apa lagi? Selain mah? Diare.
Diare. Kayak apa tuh diare? Mencairnya feses. Kenapa jadi seseorang bisa terkena diare? Yang makanannya tuh ada 3 meter. Makanannya tidak Then battery, please charge. Power Oke, dari beberapa kelainan pada sistem pencernaan makanan, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semua itu? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan, olahraga yang teratur, menjaga kebersihan makanan, ya. Lagi yuk. Menjaga apa? Banyak makan makanan yang bergizi. Banyak makan makanan yang bergizi, jangan suka makan makanan yang menjaga Keberhasilan makan agar tetap berpengaruh. yang tidak bergizi atau yang oke. Sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah video yang benar. Selamat datang di channel Guru IPA. Malam pada siswanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan bedah gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada
konstipasi. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Pada tabel berikut adalah beberapa gejala akibat kurangnya asupan mineral. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, kalian Bapak? Oke, penutupan kita lanjutkan setelah mengerjakan dan Manusia lah udah. Bapak, Taza ini masih punya apa? Hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan makanan. Dan sekarang saatnya kita post test. Sekarang silakan sediakan alat tulisnya. Yang ada cuma pulpen. Kita akan melaksanakan post test. Ada yang ditanyakan dulu untuk pembelajaran hari ini? Oh iya, saya tahu. Junk food, ya Allah, junk food itu akan menyebabkan beragam penyakit pada sistem pencernaan yang ada. Paling banyak junk food itu akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan penyakit apa tadi yang banyak ini. Ini apa? Jantung. Jantung. Kenapa junk food menyebabkan penyakit jantung? Pertama, lemaknya tinggi, gulanya tinggi. Kandungan gula pada makanan junk food itu tinggi. Kemudian kalau lemaknya tinggi, otomatis kayaknya nantinya kolesterolnya akan menyebabkan menyumbatnya saluran pembuluh darah. Nah, salah satu penyakit yang ditimbulkan adalah penyakit jantung atau disebut dengan penyakit kardiovaskular. Ini bukan nama penyakit sebenarnya, tapi ini nama lain dari jantung. Pokoknya penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler itu adalah penyakit kardiovaskuler. Sudahlah, sekarang kita post test. Silakan sediakan alat tulisnya. KPD-nya dikumpul. Silakan diletakkan di sini. KPD-nya dikumpul, jurnalnya dikumpul. Kita akan melaksanakan post. Apa saja berbagai penyakit yang ada di sistem. Letakkan di sini. KPD-nya dikumpul, jurnalnya dikumpul. Kita akan melaksanakan post test.
Semoga ustazah cepat tolong ya, soalnya semua ada udah nggak bisa. Sudah semuanya ada? Dia lawan istilah. Keyakinan kelas biologi. Tunjuk tangan, berkelompok, kerjasama, bersemangat, semuanya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja? Berbagai penyakit yang ada di sistem organ pencernaan. Ada yang tidak dipahami tentang materi hari ini? Tidak ada. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan Ustazah kabari nanti. Materinya adalah tentang sistem peredaran darah
Jadi hari ini kita sudah selesai tentang sistem pencernaan makanan. Semoga materi ini bisa dipahami. Yang baiknya artinya bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan itu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jaga selalu, jangan dizalimi. Ustaz akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan terima kasih kepada kelas 8 Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.